Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Rizky Ramadan. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas TIK, yaitu akan menjelaskan pengertian hardware input, hardware output, hardware proses, dan hardware store atau hardware penyimpanan ya, hardware strong itu. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Hardware input. Hardware input itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, contohnya hardware input itu seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Nah, hardware input itu tuh kan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer itu, yaitu tadi contohnya kayak keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan simbol ke dalam komputer. Nah, yang biasanya kalian untuk ketik itu namanya keyboard. Yang selanjutnya itu mouse. Mouse adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan perintah dan mengontrol kursor di layar komputer. Yang ketiga, scanner. Scanner adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan gambar atau dokumen ke dalam komputer. Nah, contohnya kayak aplikasi cam scanner itu ya. Nah, itu namanya scanner. Yang selanjutnya mikrofon. Mikrofon itu ya mic lah. Kalian tahu sendiri mic itu. Mikrofon itu ya mic itu. Pengeras suara atau pemasukan suara. Oke, yang selanjutnya ada hardware output. Jadi hardware output itu adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau mencetak data dari komputer. Contohnya hardware output itu seperti monitor, printer, speaker, plotter. Nah, monitor itu perangkat yang digunakan untuk menampilkan gambar dan teks dari komputer. Itu namanya monitor. Nah, selanjutnya itu printer. Printer adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak dokumen dan gambar dan dari komputer. Kalian tahu sendirilah, yang kalian biasanya cetak seperti makalah, kalian cetak itu nyetak, alat cetaknya itu namanya printer. Speaker itu pengeras suara ya, yang digunakan untuk menampilkan suara dari komputer. Yang selanjutnya plotter adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak gambar dan grafik dari komputer. Itu namanya plotter. Oke, yang selanjutnya ada hardware proses. Jadi hardware proses adalah perangkat yang digunakan untuk mengolah data dalam komputer. Contoh hardware proses adalah yang pertama itu ada Central Processing Unit atau CPU ya. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Itu namanya CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua ada GPU. GPU itu Graphics Processing Unit, adalah perangkat yang digunakan untuk mengolah grafik dan gambar di dalam komputer. Itu namanya GPU atau Graphic Processing Unit. Yang ketiga ada Microcontroller. Microcontroller adalah perangkat yang digunakan untuk mengolah data dan menjalankan instruksi di dalam perangkat elektronik. Itu namanya microcontroller. Oke, yang selanjutnya ada hardware strong atau hardware penyimpanan. Hardware penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer. Contohnya hardware penyimpanan seperti ada hard disk, HDD itu namanya hard disk drive. Itu namanya HDD, adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer dengan menggunakan piringan magnetik. Jadi bentuknya itu seperti piringan, itu magnet, ada magnetnya, itu namanya HDD. Yang selanjutnya ada solid state drive, itu namanya SSD, adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer dengan menggunakan memori flash, itu namanya SSD. Yang selanjutnya ada flash disk, yaitu perangkat yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer dengan menggunakan memori flash, itu namanya flash disk. Oke, yang terakhir itu nomor 4 ada CD DVD. CD atau DVD ya, perangkat yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer dengan menggunakan piringan optik. Nah, kalian tahu sendiri lah, kaset itu, nah itu namanya DVD ya. Nah,
Jadi kesimpulannya itu hardware komputer terdiri dari 4 kategori utama, yaitu hardware input, hardware output, hardware proses, dan hardware penyimpanan. Nah, jadi untuk memahami fungsi dan contoh dari masing-masing kategori hardware dapat membantu pengguna memahami bagaimana komputer bekerja dan bagaimana memilih hardware yang tepat untuk kebutuhan mereka. Jadi kalian bisa memilih hardware mana yang untuk memenuhi kebutuhan keseharian Anda. Jadi sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.